Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini adalah sebuah modem WiFi atau MiFi. MiFi yang cukup murah, harganya 200-an, hampir 300 ribu rupiah. E8372 tapi dari brand Smartcom. E8372 ini langsung memancarkan WiFi. Jadi pancarannya walaupun tidak terlalu jauh. Dan user simultannya maksimal 10 user. Bisa ditampung dengan E8372 dari Smartcom ini. Jadi berbeda dengan E8372 dari Huawei, merek Smartcom ini di bagian belakangnya ada brand 4G USB Wi-Fi modem. Kemudian di bagian depan nampaknya seperti ini, 4G Wingel dari Smartcom. Ada dua indikator untuk Wi-Fi yang nampak logo Wi-Fi dan ada nampak logo 4G ini, logo sinyal. Ini adalah indikator dari sinyal 4G. Kita juga bisa melakukan log band frekuensi dari Smartcom ini, melakukan log ke 4G only. Dan kita akan lakukan uji untuk performanya, dan sahabat semua, kita juga sudah terhubung dengan nama Wi-Fi-nya. Wi-Fi Smart, ini adalah nama Wi-Fi dari Smartcom. Kemudian kita juga bisa login dengan IP address 192.168.0.1 dan kita masuk ke dashboard dari Smartcom ini. Oke, kita coba besarkan. Di sini juga ada settingan untuk APN, kemudian network selection yang kita bisa manual selection, Wi-Fi setting, device setting, dan juga router setting. Ada settingan penting yang sahabat bisa lihat di sini. Untuk di router setting ini, settingan IP address-nya dan subnet mask-nya kita bisa enable DHCP server, dan kali ini kita tidak menggunakan DHCP, namun yang sementara DHCP-nya disable. Oke, di menu device setting, apa yang ada di menu device setting ini, username dan password, maksudnya username dan password dari administrator yang kita bisa buat ulang. Kemudian di email management. Nah, di email management ini kita juga bisa mengisi email dari Orbit misalnya. Nanti kita akan lakukan uji coba juga. Selanjutnya di menu PIN management ada menu reset dan restart juga, selain dari router setting. Kemudian network setting. Network setting ini kita bisa one connection modenya otomatis maupun manual di bawahnya. Nanti kita akan searching secara manual, juga bisa menggunakan lewat web UI ini. Oke, ini adalah web UI dari Smartcom E8372 yang langsung memancarkan Wi-Fi-nya. Sebelum kita tutup, kita coba uji untuk performanya. Oke, kita coba uji untuk performa dari Smartcom E8372 yang langsung memancarkan Wi-Fi di pagi hari ini. Masih error karena jaringan 4G di lokasi di sini yang memang tidak berkualitas di pagi hari untuk BTS yang terdekat. Oleh karena itu kita juga menggunakan antena outdoor di Orbit Maxa 1 ini karena jaringan di dekat yang sangat jelek, sehingga sahabat bisa lihat sinyalnya full, tapi mutar-mutarnya agak lama dan pingnya juga lumayan besar. Jadi kalau ada yang bertanya lebih berperforma mana antara E837 dari 8372 dari Huawei dan E8372 dari Smartcom ini, sudah tentu Huawei dengan chip balongnya itu lebih berkualitas dibandingkan dengan performa dari Smartcom. Karena Smartcom ini harganya 2 kali lipat lebih murah. Huawei
MIFI Huawei E8372 itu bisa di harga Rp7.800.000, sementara di Smartcom ini di bawah Rp300.000. Oke sahabat, di download kali ini 0,56 dan uploadnya 4,35. Jadi untuk membandingkan dengan data di HP ini, data seluler tidak mungkin karena handphone ini support Cat di atas Cat 6, sementara MIFI ini Cat 4. Jadi pasti tidak sebanding. Oke, kita masih terhubung dengan WiFi Smart. Nama WiFi dari E8372 dari Smartcom. Kemudian kita uji yang kedua untuk performanya. Performa di siang hari di mana jalur traffic yang sangat padat. Dan di performa yang kedua ini downloadnya lumayan, di pingnya 51 sudah mulai stabil. Jadi penggunaan di uji yang kedua pingnya sudah mulai stabil 51 ms jitter 21 dan downloadnya bisa tembus 7,66 Mbps. Jadi sudah bisa dapat 7 lebih. Kemudian uploadnya masih kecil di bawah 3 Mbps, jalan 1 kadang-kadang 2 Mbps. Oke, di 2,16 Mbps. Oke, kita finalkan dengan pengujian yang terakhir untuk sebuah MIFI yang menjadi WiFi portable kita. Sekarang ini dengan menggunakan powerbank robot 10.000 mAh dan menembak BTS di bawah 1 km. Nah, di saat kita menggerakkan MIFI-nya ini terganggu lagi. Kita uji yang ketiga, kita refresh lagi dan menunggu performa di siang hari yang BTS 4G-nya naik turun. Jadi ini bukan karena MIFI-nya, tapi karena sinyal 4G ini sering padam. Kadang-kadang padam sejam, hidup lagi, dan pada saat hidup pun tidak stabil. Ini di 0,77, bahkan performanya di 0,77. Dan uploadnya masih bisa tetap 1-2 Mbps. Oke, sinyal 4G di BTS terdekat yang jelek. Karena kita juga menggunakan sinyal 4G di desa tetangga dengan menembak menggunakan Yagi Grid versi vertikal dan Yagi Grid single cat rate. Jika tidak menggunakan antena, kita lock pada band 1, maka tidak menemukan menemukan sinyal 4G di band 1. BTS yang terdekat ini hanya band 8 dan band 3, sementara band 1 di BTS desa tetangga. Sehingga kita juga melakukan menggunakan antena outdoor di Orbit Max H1 ini ada 2 untuk menembak BTS desa tetangga di jarak 3,5 km. Karena kalau di indoor, karena BTS di sana mini dan berada di balik bukit, jika kita lock kepada band tidak lock kepada band 1, maka band 1-nya tidak mungkin diketemukan. Pasti ketemu band 3 dan band 8 yang ada pada BTS terdekat. Jadi walaupun BTS-nya dekat, BTS-nya mini. Jadi walaupun sinyalnya full, karena sinyal ini di BTS terdekat di bawah 1 kilo itu band 8 dan band 3. Sehingga kita harus lock pada band 1. Jika tidak menggunakan antena, maka tidak mendapatkan band 1. Karena band 1 di BTS mini di desa tetangga. Performa yang sedikit jelek di BTS terdekat. BTS-nya suka mati hidup, kadang-kadang padam berjam-jam, hidup lagi. Sehingga alternatif kita harus menembak pada band 1 di desa tetangga. Jadi jangan kira kalau sinyalnya full di area tertentu, kadang-kadang itu BTS terdekat dengan performa yang jelek. Oke, sahabat semua, itulah informasi buat sahabat. Ada yang bertanya kenapa sinyal full, tapi harus menggunakan antena untuk menembak desa BTS yang jauh dari sini. Jika tidak menggunakan antena, pasti 0 bar di band tertentu dan frekuensi tertentu. Ini juga kita menggunakan Orbit Pro HKM 281 yang sudah dimodifikasi web UI-nya. Jadi bagi sahabat yang pengguna Orbit Pro HKM 281 yang belum melakukan modifikasi web UI, ini tidak disarankan, apalagi sahabat-sahabat yang pemula pasti direpotkan dengan diskoneksi atau RTO
atau putus-putus koneksi, putus nyambung lagi, bahkan tidak terkoneksi. Ini penyakit dari produk HKM pada umumnya. Jadi untuk pemula tidak direkomendasikan. Silakan cari brand Huawei dan juga Smartcom ini juga untuk pemula atau sahabat yang mencari modem dengan performa yang bagus. Sebaiknya menggunakan E8372 dari brand Huawei. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.